Warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai piutang atau receivable. Piutang ini merupakan salah satu aset lancar dalam neraca. Mengapa disebut aset lancar? Karena diharapkan piutang itu akan dikolek atau dapat ditagih perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, piutang ini timbul karena transaksi apa? Timbul karena transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit, di mana debitur ini pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang ini merupakan tuntutan pada pihak lain yang berupa uang, barang, atau jasa yang dijual secara kredit. Nah, piutang dalam akuntansi ini lebih sempit pengertiannya, yaitu menunjukkan tuntutan pada pihak luar dari pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Jadi diharapkan nanti perusahaan akan mendapatkan sejumlah uang tunai. Nah, kas, piutang, kemudian marketable securities ya, atau investasi perusahaan dalam surat berharga itu dalam PSAK mengenai instrumen keuangan. Oke, jenis-jenis piutang ada piutang dagang ya, atau piutang usaha, kemudian ada piutang wesel, ada piutang lain-lain. Yang termasuk dalam piutang lain-lain ini misalnya piutang karyawan, kemudian uang muka perusahaan kepada perusahaan subsidiary atau anak perusahaan, misalnya induk, kemudian ada transaksi dengan anak, kemudian memberikan sejumlah uang untuk uang muka. Nah, itu dimasukkannya sebagai piutang lain-lain. Contoh piutang misalnya kita langsung ke transaksi ya. PT Maju Mundur ini menjual barang dagangan kepada PT Maju Sentosa sebesar 100 juta dengan syarat 2/10 N/30. Kalau ada syaratnya begini berarti penjualannya secara apa? Secara kredit nih, 2/10 N/30. Artinya PT Maju Mundur ini akan memberikan diskon sebesar 2% ya, jika PT Maju Sentosa atau dalam hal ini debiturnya akan membayar dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 hari setelah tanggal transaksi. Ini adalah tanggal jatuh temponya 30 hari ya. Jadi PT Maju Mundur akan menjurnal piutang dagang, debit, kreditnya penjualan. Ya, ini timbul karena apa? Transaksi penjualan secara kredit ya. Jadi aset, piutang itu masuk aset, asetnya bertambah jadi di debit. Kemudian terjadi pendapatan, dalam hal ini penjualan. Pendapatan itu jika bertambah ada di sebelah kredit ya. Kemudian tanggal 6 bulan 1 PT Maju Sentosa si pembeli ini mengembalikan sebagian barang yang dibeli karena rusak senilai 10 juta. Jadi PT Maju Mundur menerima nih barang dagangan yang sudah dijual karena rusak dikembalikan oleh PT Maju Sentosa. Akunnya namanya retur penjualan ya. Jurnalnya retur penjualan, kreditnya piutang dagang ya. Piutang dagangnya dikredit. Mengapa? Karena piutang dagangnya berkurang ya. Retur penjualan ini nanti akan mengurangi penjualan. Jadi dalam laporan laba rugi, cara mencari penjualan bersih adalah retur penjualan dikurangi dengan penjualan dikurangi dengan retur penjualan. Ya. Ini rekening kontra dari penjualan. Kemudian tanggal 14 bulan 1 menerima pembayaran atas penjualan yang dilakukan tanggal 5 bulan 1. Belum ada 10 hari ya. Sehingga PT Maju Mundur kas yang diterima adalah 88.200.000 ya. Dari mana? Dari 100 juta dikurangi 10 juta, 90 juta. 90 juta dikalikan 2% diskonnya ketemu 1.800.000. 90 juta dikurangi 10 juta dikurangi 1.800.000. Kas yang diterima adalah 88.200.000. Diskon penjualan di debit ya 1,8 juta, piutang dagang di kredit 90 juta. Diskon penjualan ini nanti juga akan masuk dalam laporan laba rugi sebagai pengurang penjualan. Jadi penjualan bersihnya adalah penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi diskon penjualan. Oke, kita lanjut ya.
penyajian piutang di neraca, piutang di neraca itu disajikan sebesar nilai bersih yang bisa direalisasikan, atau bahasa kerennya net realizable value. Untuk piutang, net realizable value-nya adalah piutang bruto dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Jadi ini penyajian di neraca ya. Piutang dikurangi dengan CKP ketemu piutang neto. Oke. Nah, bagaimana cara penentuan CKP ya? Nah, kita bahas nih cara penentuan CKP. Jadi ada beberapa stage. Stage 1 jika piutangnya sudah telat 1 sampai 30 hari, kemudian stage 2 telat 31 sampai 90 hari, stage 3 telat lebih dari 90 hari. Nah, cara penentuan persentase piutang ya itu harus memperhitungkan unsur historis dan unsur forward looking. Jadi apa itu unsur historis? Jadi misalnya dilihat nih sejarahnya nih, misalnya PTA nih pembayarannya biasa lancar, berarti persentase kerugian piutangnya kecil. Kemudian ada unsur forward looking. Unsur forward itu adalah unsur melihat prospek perusahaan dan risiko perusahaan di masa yang akan datang ya. Nih misalnya contoh ya, misalnya PT Maju Mundur 31 Desember 2020 memiliki piutang yang ada yang sudah masuk stage 1 dan stage 3. Nih diantaranya nih PT Abibas nih, ada 100 juta. PT Abibas bergerak di usaha produksi sepatu. Nah kebetulan Abibas ini udah masuk stage 3. Kemudian PT Madura, Bebek Madura ini 100 juta. PT Bebek Madura ini usaha kuliner bebek. Kemudian PT Sopialita 50 juta bergerak di bidang situs perdagangan elektronik. Nah, misalnya nih sekarang PT Abibas sudah masuk stage 3, kemudian ekspor sepatu gitu ya. Di lagi masa pandemi gini ekspor kan agak susah ya. Di luar negeri Eropa aja sudah pada lockdown ya, lockdown lagi. Kemudian barang di Indonesia banyak ditolak karena kasus corona tinggi, takut ketularan gitu ya, walaupun hanya barangnya gitu ya. Jadi ini resiko perusahaan ini lumayan tinggi nih ya Abibas. Kemudian PT Bebek Madura ini usaha kuliner ya. Di masa pandemi ini juga perusahaan harus mempertimbangkan risikonya. Misalnya orang pada agak malas nih keluar karena takut gitu ya, takut dengan virus, kemudian ada aturan PSBB, kemudian jadi orang kalau mau kuliner itu agak-agak mikir berapa kali ya mau keluar itu ya. Kemudian Bebek Madura ini ternyata juga mempunyai track record yang lumayan jelek nih, misalnya beberapa kali agak susah nih membayarnya gitu ya. Kemudian PT Sopialita ini bergerak di bidang situs perdagangan elektronik. Nah, kalau situs perdagangan elektronik ini mungkin resikonya cukup rendah ya, risiko perusahaan bangkrut karena orang pada sekarang belanjanya pada lewat online ya, sehingga ini cadangannya mungkin CKP-nya agak diperkecil. Jadi, nih misalnya sudah diperhitungkan nih Abibas 2%, si Madura, Bebek Madura 3%, kemudian Sopialita karena risikonya rendah jadi cuma 1%. Nah, yang berubah ini ya dalam PSAK yang baru dengan yang terkini revisi tahun 2019 hanya di perhitungan cara memperhitungkan prosentase CKP-nya. Jadi kalau di yang lalu itu perusahaan hanya mempertimbangkan unsur historis. Nah sekarang selain mempertimbangkan unsur historis juga mempertimbangkan unsur forward looking. Jadi dilihat prospek usaha ke depan, dilihat risiko bisnis suatu perusahaan. Nah kalau jurnalnya sama ya, nggak ada perubahan. Kalau saudara searching di webnya, blognya orang atau di buku yang lain juga sama ya. Jadi ada dua metode untuk mencatat cadangan kerugian piutang ini ya, atau impairment piutang, penurunan nilai piutang. Ada metode cadangan dan metode penghapusan langsung. Jika metode cadangan, jurnalnya beban kerugian piutang yang dikredit cadangan kerugian piutang. Metode penghapusan langsung kerugian piutang pada piutang dagang ya.
Biasanya kalau perusahaan yang kecil piutangnya nggak banyak itu menggunakan metode penghapusan langsung. Nah, kalau perusahaan besar biasanya ya yang bagus ini menggunakan metode cadangan. Jadi kita bisa tahu berapa sih yang masih disisihkan ya. Kalau ini mungkin saudara bisa baca di literatur lain, bukan pakai rekening cadangan kerugian piutang tapi pakai penyisian kerugian piutang, sama aja ya. Oke, beban kerugian piutang itu nanti akan diposting kemana? Dipostingnya ke dalam laporan laba rugi ini sebagai beban ya, mengurangi pendapatan sebagai operating expense. Sedangkan cadangan kerugian piutang ini dipostingnya ke neraca, dia sebagai rekening kontra dari piutang dagang, mengurangi piutang dagang. Oke, lanjut ya. Oke, ternyata tanggal 3 Maret 2021 Abibas ini karena piutangnya sudah lebih dari 90 hari, ini 90 hari sudah lebih, ternyata tidak ada membayar gitu ya, dan sudah lewat sudah 3 Maret, berarti 90 hari dari 31 Desember ke Maret, berarti ditambah berapa hari lagi, udah lebihnya udah banyak dan tidak membayar. Sehingga manajemen ini memutuskan kita hapuskan aja deh piutang dari si Abibas ini. Nah, di jurnal nih metode cadangan ya, cadangan kerugian piutang pada piutang dagang. Nih diperhatikan ya, piutang dagangnya yang awalnya di kredit ini harus di debit karena dihapuskan, benar-benar dihapuskan. Kemudian piutang dagangnya di kredit, ini benar-benar piutangnya sudah dihapus. Kalau metode kerugian sudah dihapus di sini ya, dia nggak menyusun cadangan, nggak membuat cadangan, jadi langsung dihapus ya. Kemudian ternyata nih 5 Agustus mungkin Abibas ini nggak bisa tidur nih, nggak bayar utang ya, karena utang kan bagaimanapun harus tetap dibayar ya, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Jadi Abibas ini pihak manajemen memutuskan untuk membayar nih ke PT Maju Mundur, sehingga tanggal 5 Agustus dia membayar kembali piutang yang sudah dihapus oleh PT Maju Mundur. Kalau metode cadangan nih jurnalnya seperti ini ya, piutang pada kreditnya cadangan. Jadi awalnya kan dihapus seperti ini. Nah, karena dibayar dikembalikan posisinya, piutangnya di debit, cadangannya di kredit, dibalik ini ya. Nah, kalau metode penghapusan langsung, piutang usaha pada kerugian piutang. Nah, saudara perhatikan di sini. Pada saat dihapuskan kan begini. Ketika si debitur bayar lagi, nah dikembalikan ke posisi semula, dibalik. Piutang usaha pada kerugian piutang. Kemudian pada saat menerima kas, dicatat kas pada piutang usaha. Sama ya jurnalnya. Oke. Selanjutnya kita membahas piutang wesel atau wesel tagih. Ya, piutang wesel atau nama lainnya wesel tagih ini adalah janji tertulis yang dibuat pelanggan ya, dalam hal ini debitur, pihak yang berhutang, untuk membayar kepada perusahaan sejumlah tertentu dan bunganya kalau ada bunganya pada tingkat yang disepakati. Jadi ini istilahnya lebih kuat daripada piutang dagang atau piutang usaha. Mengapa? Karena debitur memberikan janji tertulis ya. Pihak yang meminta agar wesel dibayarkan disebut penerima pembayaran, sedangkan pihak yang membuat janji pembayaran disebut pembuat wesel. Nah, langsung ke contoh. Misalnya PT Maju Mundur menjual barang dagangan kepada PT Maju Terus sebesar 20 juta. Nah, di jurnal piutang dagang pada penjualan, PT Maju Mundur menjurnal piutang dagang pada penjualan. Kemudian PT Maju Mundur menerima wesel dari PT Maju Terus. Jadi PT Maju Terus ini menerbitkan wesel. Jadi piutang dagangnya tidak lagi menjadi piutang dagang tetapi menjadi piutang wesel. Berjangka 4 bulan dengan bunga 12% per tahun. Maka karena piutang dagangnya menjadi piutang wesel, piutang dagangnya dikredit, yang didebet piutang wesel. Ya. Ini adalah jurnal untuk reklasifikasi ya dari piutang dagang menjadi piutang wesel. Kemudian 31 Desember 2020 ada jurnal penyesuaian untuk mengakui bunga akrual selama 3 bulan. Ya, bunga akrualnya harus sudah diakui dari
bulan 10, 11, 12. Walaupun Weselnya belum jatuh tempo, perusahaan sudah harus mengakui adanya pendapatan bunga. Ini yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian. Jadi akan di jurnal piutang bunga masih menjadi piutang karena belum dibayar oleh si debitur. Kreditnya pendapatan bunga, yaitu 12% kali 3/12 kali 20 juta, ketemu 600.000. Kemudian maaf, ini 31 Januari ya benar ya. Ini 31 Januari pada saat Wesel tersebut jatuh tempo. Jadi bulan 10, 11, 12 dan bulan 1 ya. Di jurnal kas sebesar 20.800.000 ya. Piutang Weselnya dikredit nih. Mengapa dikredit? Karena sudah dibayar lunas. Kemudian piutang Weselnya dikredit 20 juta. Kemudian ada pendapatan bunga yang belum diakui 1 bulan ya, yaitu bulan Januari 1/12 kali 12% kali 20 juta, ketemu 200.000. Jadi kas yang diterima perusahaan adalah 20.800.000 dari pokok Wesel, piutang Wesel ditambah dengan pendapatan bunga selama 4 bulan, 600.000 dan 200.000. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pendiskontoan piutang Wesel. Nah, Wesel ini bisa dipindah tangankan atau dijual ya. Ini skemanya seperti ini ya. Jadi misalnya nih, pembeli A ada dan penjual B. Penjual B menjual barang ke pembeli A. Pembeli A menerbitkan namanya Wesel tagih atau piutang Wesel. Nah, Wesel tagih itu kan belum bisa diuangkan kalau belum jatuh tempo ya. Padahal si B ini butuh uang, sehingga si B akan mendiskontokan Wesel ke C ya. Kemudian C akan membayarkan kas ke B ya. Kasnya diberikan ke B. Pada saat jatuh tempo, C akan menagih ke A ya. Ini ya. Apakah gratis? Tentu saja enggak ya. Ya, kita bahas ini ya. Misalnya ada bunga diskonto. Bunga diskonto itu dihitung dari nilai jatuh tempo kali tarif diskonto kali periode diskonto. Nah, waktu antara tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh tempo piutang Wesel ini bisa dinyatakan dalam bentuk hari atau bulan. Bila dinyatakan dalam hari, maka tanggal jatuh tempo Wesel dinyatakan jumlah hari sesudah tanggal penerbitan. Demikian juga bila dinyatakan dengan bulan. Nah, kita lihat nih contohnya ya. Misalkan ada Wesel tanpa bunga ini ya, nominalnya 3 juta, jangka waktu 2 bulan, tertanggal 1 Maret 2020. Didiskontokan pada tanggal 26 Maret dengan tarif diskonto 10%. Tanggal jatuh temponya 1 Mei 2020 ya kan, Maret, April ya, 2 bulan ya, berarti jatuh temponya 1 Mei. Kita hitung dulu periode diskontonya ya, dihitung dari setelah 1 hari setelah ini didiskontokan, berarti 27 Maret sampai dengan 31 Maret, 27, 28, 29, 30, 31, ada 5 hari. April ada berapa hari? 30 hari, Mei 1 hari. Berarti periode diskontonya ada 36 hari. Oke, kita hitung ya kas yang diterima perusahaan dan berapa biaya bunganya. Nilai jatuh temponya 3 juta, diskontonya 3 juta kali tarifnya 10% kali periodenya 36 per, karena hari kita pakai diasumsikan aja, kita pakai 360 hari ya. Ketemu 30.000. Jadi kas yang diterima perusahaan adalah 2.970.000. Pendiskontoan atas pihak yang mendiskontokan Wesel akan di jurnal kas 2.970.000, biaya bunga 30.000 ya, kreditnya piutang Wesel. Jadi ada bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan, ini dipotong oleh bank ya. Oke. Kemudian Wesel bayar dengan bunga. Misalnya
contohnya sama, cuman Weselnya ini ada bunganya 12%. Setahun didiskontokan dengan tarif sama 10%. Kita cari dulu nilai jatuh tempo Weselnya. Nilai nominalnya 3 juta, bunganya 12% kali 2/12 kali 3 juta ketemu 60.000. Jadi nilai jatuh tempo Weselnya 3.060.000. Ya, kas yang diterima perusahaan berapa? Nah, kita hitung diskontonya dulu. Nilai jatuh tempo kali tarif diskonto kali periode diskonto 30.600. Pendapatan bunganya masih lebih tinggi daripada biaya bunganya ya. Kas yang diterima perusahaan 3.029.400. Nah, jurnal ini akan dicatat oleh pihak yang mendiskontokan kas 3.029.000. Piutang Weselnya berkurang karena sudah didiskontokan jadi miliknya bank sekarang ya. 3 juta, pendapatan bunganya masih ada nih 29 juta. Nah, ini pun walaupun ada biaya bunga ya, biaya diskonto ya, tetapi masih tertutup karena adanya pendapatan bunga dari Wesel, sehingga perusahaan masih masih lumayan lah ya, dia biaya bunganya bisa tertutup dari pendapatan bunga, masih ada sisa 29.000 rupiah. Baik saudara, itu pertemuan di hari ini, mudah-mudahan bisa difahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.